Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Muzaini. Saya dari mahasiswa Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 kelas B Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan membuat video pembelajaran. Adapun tujuan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan asesmen pembelajaran SDMI berbasis karakter yang diampu oleh Bapak Dr. Saleh SHG MPD. Oke, baiklah teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah pengembangan instrumen efektif. Jadi dalam pengembangan instrumen efektif itu terdapat beberapa langkah-langkah teman-teman. Sebelum kita masuk pada langkah-langkahnya, mari kita ketahui apa sih yang dikehendaki dari efektif tersebut. Oke, efektif atau sikap adalah suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya. Oke, dapat disimpulkan teman-teman. Jadi efektif itu adalah merupakan sikap. Jadi penilaian efektif itu adalah penilaian terhadap sikap. Sikapnya siapa? Ya, sikapnya seorang. Oke, karena kita dalam ranah pendidikan SD atau MI, maka kita fokuskan pada pembahasan SD atau MI saja teman-teman. Oke, mari kita ketahui seperti apa sih langkah-langkahnya dalam pengembangan instrumen efektif itu. Dalam pengembangan instrumen efektif teman-teman, penilaiannya itu terdapat 10 instrumen, 10 kategori teman-teman. Yang pertama adalah menentukan spesifikasi instrumen. Spesifikasi itu apa ya? Fokusan instrumennya itu dikhususkan untuk siapa? Apa untuk satu mata pelajaran, semua mata pelajaran, atau untuk seluruh siswa yang ada di lembaga atau sekolah tersebut. Nah, setelah menentukan spesifikasi instrumen teman-teman, selanjutnya adalah menulis instrumen. Setelah mendapatkan spesifikasi, penulisan instrumennya karena tadi itu ada spesifikasinya di ranah madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar saja teman-teman, maka penulisan instrumennya tidak keluar dari ranah tersebut. Oke, setelah penulisan instrumen teman-teman, lanjut yang ketiga yaitu menentukan skala instrumen. Skalanya itu apa yang digunakan? Seumpamanya menggunakan skala Likert ataupun yang lainnya. Nah, itu teman-teman. Nah, setelah menentukan skalanya, maka yang selanjutnya teman-teman yaitu menentukan sistem penskoran. Sistem penskorannya seperti apa, rentannya antara berapa sampai berapa. Nah, itu teman-teman, umpamanya 10 sampai 50. Nah, itu kan penentuan sistem penskorannya. Nilai terendahnya adalah 10, nilai tertingginya adalah 50. Oke, yang selanjutnya teman-teman yaitu menelaah instrumen. Setelah menentukan spesifikasinya, menulisnya, terus menentukan skalanya, penentuan sistem penskorannya, selanjutnya itu ditelaah teman-teman. Dan sesuai belum? Gitu. Apakah ada yang perlu diperbaiki? Nah, begitu. Yang selanjutnya itu merakit instrumen. Setelah ditelaah, instrumen dirakit, disesuaikan dengan kategori, tingkatannya 1, 2, 3, dan seterusnya. Yaitu yang selanjutnya itu melakukan uji coba. Bagaimana? Ya, untuk mengetahui validitasi data maka harus perlu namanya uji coba teman-teman. Yang selanjutnya teman-teman yaitu menganalisis instrumen. Selanjutnya instrumen yang setelah diuji coba dianalisis. Bagaimana validitasnya begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu melakukan pengukuran. Dan yang terakhir yaitu menafsirkan hasil pengukuran. Hasilnya tersebut ditafsirkan, dijabarkan, dibentuk narasi agar mudah dipahami. Oke, itu adalah 10 langkah dalam pengembangan instrumen penilaian efektif teman. Oke, agar kita lebih mudah dalam memahami ke-10 langkah tersebut, mari kita menuju ke contohnya. Ya, teknik persekoran untuk penilaian ranah efektif dapat dilakukan secara sederhana. Cukup sederhana, tidak perlu ribet-ribet ya teman-teman.
teman-teman. Contohnya seperti ini. Pada instrumen penilaian minat siswa terhadap suatu materi pelajaran terdapat 10 item. Itu menilai minat siswa. Siswa itu minat tidak terhadap suatu materi pelajaran. Pelajaran IPA lah ya, IPA terhadap pembelajaran evolusi. Minat atau tidak? Nah, dari 10 item tersebut berarti ada 10 indikator. Nah, indikator dari 10 item tersebut berarti termasuk ada 10 indikator. Maka bila skala yang digunakan adalah skala Likert, maka 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5. Skala Likertnya itu adalah 1 sampai 5. 10. Nah, 1 sampai 5. Setiap itemnya itu memiliki nilai. Nah, itu skalanya yaitu skala Likert. Berarti skor terendah yang mungkin diperoleh seorang siswa adalah 10. Nah, 10 nilai skor yang diperoleh oleh seorang siswa itu adalah 10. Oke, 10. Berarti 10 item dikali 1. Berarti berapa, teman? Dapatnya 10 ya. Dan skor paling tinggi yang mungkin diperoleh siswa adalah 50. Bagaimana? Di 10 item kali 5, maka dapatnya adalah 50. Nah, setelah kita mengetahui, setelah menentukan skala Likertnya tadi, maka kita dapat menentukan mediannya, nilai tengahnya, teman-teman. Dari 10 tambah 50 berapa, teman-teman? 60. Ya, 60. 60 banding 2, dibagi 2 menjadi 2. Berarti berapa? 30. Sama dengan 30. Ya, bila kita membaginya menjadi 4 kategori. Dari 50 skor tadi itu terbagi atas 4 kategori. Iya, 4 kategori. Yaitu skor 1, 10 sampai 20 yaitu termasuk tidak berminat. Terus yang kedua, skor 21 sampai 30 termasuk kurang berminat. Skor 32 sampai 40 termasuk berminat, dan yang terakhir skor 41 sampai 50 termasuk kategori sangat berminat. Itulah teman-teman contoh dari teknik penskoran dalam penilaian afektif ketika menggunakan skala Likert. Oke. Dalam pembuatan instrumen itu dapat kita contohkan pada begini, teman-teman. Instrumen afektif minat terhadap materi pelajaran evolusi. Nah, itu adalah salah satu materi pada pembelajaran IPA. Nah, instrumennya seperti ini kurang lebih, teman-teman. Ada 5 instrumen. Nah, itu tadi 5 instrumen itu tergolong dari 5 kotak. Yang pertama adalah sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga adalah netral, yang selanjutnya adalah tidak setuju, dan yang terakhir adalah sangat tidak setuju. Skor maksimalnya yang di sini digunakan ada 25. Nah, skor minimalnya adalah 5. Jika kita terapkan sama halnya dengan contoh yang ada di atas tadi, teman-teman. Bagaimana, teman-teman? Mudah bukan? Tidak ada yang sulit jika kita mau belajar. Oke, salam semangat. Sampai jumpa di lain waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.